Ya, baik teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai present tense. Present tense itu ada dua kita bahas hari ini, simple present dengan present continuous. Apa sih bedanya? Nah, kita akan membahas secara detail mengenai simple present atau present simple dengan present continuous atau bisa juga disebut dengan present progressive. Oke, saya akan share screen dulu. Coba diperhatikan baik-baik. Ada juga nanti contoh soal kita bahas bersama. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat semuanya ya. Oke, baik. Kita preview, artinya sebelum kita masuk ke topik utamanya, kita diperlihatkan di sini contoh kalimat ya. My name is Alex. Dari kata is, to be is, kita melihat bahwasanya di sini tensesnya adalah simple present. Saya bilang simple present adalah yang general truth ya. Jadi kalau namanya memang sudah dibaptis dengan Alex, ya dari kecil sampai tua pun dia namanya Alex, makanya is ya. Oke, nice to meet you, Alex. My name is Jonas. Ya, sini is ya. Oke. I'm glad to meet you. I'm glad berarti saat itu ya, sekarang. I am, ya, singkat dengan am. Dari to be am ini kita melihat berarti ini simple present. Where are you from? Dari mana asalmu? Dari kata are, to be are. Ini pasti simple present. Oke, I'm from Czech Republic, ya, Republik Ceko. I am, ya, simple present. Where did you live? Dari kata auxiliary do di dalam pertanyaan menanyakan kata kerja, kita lihat bahwasanya do dan does adalah auxiliary untuk simple present. I live, dari kata kerja live, ini kata kerja bentuk pertama kita melihat bahwasanya adalah simple present. Where did you live? Saya bilang tadi do untuk menanyakan sebuah pekerjaan. Di mana kamu tinggal? Nah, jawabannya nanti I live. Nah, itu pasti simple present. I live. Nah, ini. I live in a house near school. Where did you live? Ditanya lagi sama perempuannya. Di mana kamu tinggal? I live in apartment. Dari kata live ini adalah simple present. Ya. Nah, simple present dengan present progressive atau present continuous. Oke, shop. Nah, kata kerja pertama. Ya, kenapa tidak pakai S atau ES? Karena ini we. Berarti itu simple present. Ingat, ciri-ciri simple present dari keterangan waktunya kita juga melihat ada kata every nanti. Every day, every month, every year. Nama-nama hari juga every Tuesday, every Monday. Jadi ada every. Dan ada nanti always, seldom, never. Dari kata-kata keterangan itu kita tahu bahwasanya itu adalah ciri-ciri simple present. Ya. Nah, simple present itu kalau kita lihat di sini, aktivitasnya memang simple present itu disebut daily habitual, artinya kesehari, terbiasa. Ya, hal-hal yang biasa kita lakukan. Meskipun pekerjaan tersebut contohnya belajar, kemarin kita belajar, sekarang belajar, besok juga belajar. Nah, tetapi itu kalau kamu menjelaskan saya belajar setiap hari di sekolah, nah itu adalah simple present. Artinya kamu menjelaskan kejadian yang regular. Ya, yang biasa kamu lakukan. Ya, itulah simple present. Ya. Simple present untuk subjek she, he, it kita harus pakai kata kerjanya ditambah s dan es ya. It's untuk Jill. Tapi kalau untuk Ayu Dewi tidak pakai s atau s. Ingat, khusus untuk subjek she, he dan it yang biasa orang ketiga tunggal disebut dengan orang ketiga tunggal atau single personal pronoun. Nah, kata kerjanya nanti ditambah S dan S. Okay. Nah, ciri-ciri kata keterangan waktunya ada every day. Every day ini terserah day-nya hari apa. Boleh every Monday, every Tuesday. Ya, kalau bulan every month. Ya. Oke. Okay. Nah, ada kata keterangan yang kita temukan nanti di simple present itu ada kata always, usually, habitually. Ya. Jadi, kalau kamu menemukan nanti kata-kata keterangan seperti always, never, ever, usually, seldom, often. Nah, itu adalah ciri-ciri simple present. Setelah itu lihat kata kerjanya juga pasti kata kerja bentuk pertama. Lihat. It's, study, bark, lion. Nah, disebut dengan daily habits atau usual activities, aktivitas yang biasa kita lakukan adalah lihat di sini. Every day, berarti setiap hari kita makan siang. Jill makan siang. Oke. Okay. I usually study English on Wednesday. Saya biasanya belajar bahasa Inggris pada hari Rabu.
Ya, ini adalah kebenaran umum. Anjing menggonggong, serigala roar, mengaum, ya. Jadi seperti itu. Oke, simple present untuk bentuk negatif, ya. Untuk bentuk negatif di kalimat yang menggunakan kata kerja, kita butuh do ditambah not atau nanti tergantung subjeknya, atau does ditambah not. Jadi don't atau doesn't. Disingkat dengan doesn't, don't singkatan dari do not, doesn't singkatan dari does not. Ya. Oke, siapa yang pakai doesn't? Ini adalah she, he, it. Ya. Kalau don't, I, you, they, we. Kalau kita sudah pakai doesn't, ini tidak boleh pakai s atau es lagi, kembalikan ke bentuk semula. Ya, jadi tidak boleh doesn't watches, salah. Ini yang terfokuskan. Karena es di sini sudah dipakai oleh does, kata kerjanya harus kembali ke bentuk pertama. Oke, dalam bentuk pertanyaan yang nanti jawabannya ya atau tidak, yes no question, kita pasti melihat ciri-cirinya pasti diawali dengan do and does di depan. Atau yang bukan kata kerja nanti is MR. Are you okay? Are you goody? Is she your friend? Nah, itu jawabannya yes or no. Nah, karena di sini does, berarti jawabannya pun nanti jawabannya yes. Yes, it does atau no, it doesn't. Nah, untuk membuat kalimat pertanyaan, kita harus memahami dua tadi. Yang satu auxiliary, auxiliary-nya itu do atau does, tergantung subjeknya. Dan nanti kita harus memahami pronoun-nya. Karena di sini that dog itu masuknya ke it. Kalau di sini nanti Maria, Maria ini masuknya ke she. Kalau di sini Mario, di sini he. Tapi kalau di sini Mario and Maria, dua orang berarti they. Ya, jadi harus dipahami itu. Karena jawaban pendeknya nanti kita harus membuat pronoun-nya. Kita lihat ya. Ya, kita lanjut dulu. Untuk present progressive, present continuous, kita harus memahami to be untuk simple present. Apa to be untuk simple present? Is, am, are. Tergantung subjeknya. Setelah to be, nanti harus ditambahi kata kerja bentuk ing atau verb ing. Artinya saat ini sedang, tergantung kata kerjanya, berarti sedang memberi makan. Saat ini sedang bermain gitar. Jadi present artinya adalah to be-nya itu present. Is, am, are. Nah, disebut dengan progresif, kata kerjanya bentuk ing. Artinya aktivitas tersebut sedang terjadi atau sedang berlangsung. Itu disebut dengan present continuous. Ya, they are eating dinner right now. Dari sini kita tahu untuk progressive continuous, nanti kata keterangan waktunya beda dengan simple present. Kalau simple present tadi usually, every day, always. Nah, kalau di sini dia nanti yang lebih umum adalah now. Right now, now, this moment, itu yang sering muncul. Ya, baik. Kita lanjut. Untuk present progressive katanya adalah kalimat yang menjelaskan sebuah aktivitas yang sedang berlangsung. Ya, ingat aktivitas yang sedang berlangsung saat ini. Sedang berlangsung atau sedang terjadi saat ini. Oke, saya bilang tadi saat ini terlihat dari mana? Dari to be-nya. To be-nya is, am, are. Yang menunjukkan dia sedang berarti ini kata kerjanya bentuk ing. Baik, kita lanjut. Nah, untuk bentuk negatifnya gampang banget karena sudah ada to be-nya aja ditambahkan not. Bisa disingkat dengan isn't, aren't. Tapi kalau untuk am not tidak boleh amn't. Khusus untuk am not tidak ada singkatannya. Jadi nggak boleh amn't, ya. Jadi yang boleh disingkat adalah is not menjadi isn't, are not menjadi aren't. Artinya hari ini tidak sedang turun salju. Saat ini tidak sedang turun salju. Nah, untuk membuat pertanyaan di present continuous ini gampang karena to be-nya sudah ada. To be-nya ditempatkan di depan. Baru subjeknya, baru kata kerjanya. Is it snowing right now? Are you listening to music now? Are they playing guitar now? Nah, jadi to be-nya itu taruh di depan dan intonasinya pasti naik karena itu yes or no. Ya, di sini juga kita harus memahami namanya pronoun. Kalau di sini nanti nama orangnya kita harus masukkan kalau dia perempuan ke she, kalau dia laki-laki ke he. Kalau sudah dua orang atau dua bendanya masuknya ke they. Karena jawaban pendeknya yang nanti yes they are, yes no they aren't, seperti itu. Bukan no Maria and Mario aren't, bukan. Jadi Mario and Maria itu diganti menjadi they. Gitu ya.
Nah, kita pasti nanti akan terlihat contohnya seperti yang saya bilang tadi. Untuk present progressive formulanya, saya ulangi, is MR, ini yang disebut dengan present-nya, to be-nya present, diikuti dengan kata kerja bentuk ing. Inilah continuous-nya. Saya ulang, ini present-nya, to be-nya dalam bentuk present, kata kerjanya dalam bentuk ing. Jadi present continuous. Oke, untuk melihat gambaran gimana sih present continuous itu, lihat nih, kalau di di gambar ini lihat. Aktivitas yang sudah dimulai di masa lampau, tetapi di saat kita ngomong kejadian tersebut sedang terjadi. Jadi kita menekankan kejadian yang sedang terjadi saat ini. Kita tidak mau tahu kejadiannya kapan dimulai, tapi kita menekankan kejadian yang sedang kita lihat saat ini. Meskipun nanti selesainya kapan tidak masalah, dimulainya kapan tidak masalah, tapi kita melihat bahwasanya apa yang kita lihat sedang terjadi. Ya, present continuous atau present progressive. Oke, bentuk simple present adalah nanti subjek dan subjeknya itu harus berhubungan dengan kata kerjanya. Maksudnya subject verb agreement adalah kalau di sini eats, di sini harus kata kerjanya pakai s swims. Kalau di sini they, mereka berenang, di sini tidak pakai s swimnya. Seperti itu. Bedakan tadi siapa yang kata kerjanya pakai s atau es dan siapa dan subjek yang tidak menggunakan s atau es. Yang menggunakan s atau es kata kerjanya adalah she, he, it. Yang tidak menggunakan s dan es adalah I, you, they, we. Nah, dari kata kerja ini kita tahu nanti untuk membuat negatifnya yang pakai s inilah yang nanti doesn't. Yang tidak pakai s lah yang don't. Ya. Oke, untuk continuousnya ingat bedakan it swims dengan it is swimming. Kalau kamu bilang benda itu berenang loh, benda itu bisa renang. Tapi kalau kamu sedang menceritakan bahwasanya benda itu atau kura-kura itu sedang berenang, aktivitasnya sedang berenang ketika kamu lihat, baru kamu bilang kamu membuatnya menggunakan present progressive atau present continuous. Oke. Statement pernyataannya. Untuk pernyataan tidak ada don't, tidak ada bentuk negatif, artinya positif. They run. Ingat tidak pakai s karena di sini they. Untuk present progressive they are running. Jadi harus pakai to be, tapi setelah to be boleh kata kerjanya harus pakai ing. Tidak boleh they are run, harus they are running. They run boleh, they are run nggak boleh, they are running baru boleh. Jadi boleh ada to be ditambah kata kerja bentuk ing, ya, ing. Itulah present progressive. Nah, untuk simple present, untuk membuat pertanyaan saya bilang tadi kita harus tahu bentuk do and does. Siapa yang pakai do, siapa yang pakai does. Ya, khusus untuk kalimat yang menggunakan kata kerja. Karena kalau bukan kata kerja nanti tidak pakai do and does. Contohnya I am okay, saya baik-baik saja. Jadi di sini tidak ada kata do and does. Kalau pertanyaannya ini saja, am I okay? Are you okay? Kalau ditanya orang, are you okay? Jadi yang sudah ada to be-nya, kalimat yang bukan kata kerja, kita hanya menggunakan to be-nya tanpa do and does. Do you run? Kenapa pakai do? Kenapa enggak is? Karena run itu adalah kata kerja. Do you run? Are you running? Nah, kalau di present progressive, to be-nya taruh baru subjek, baru verb ing. Ya. Oke. I am boleh disingkat dengan am, you are disingkat your, she is she's, he is his. Ya. Jadi pronoun bisa disingkat dengan menggunakan seperti ini. Ya. I am, you, your, she's, their. Ya seperti itu. Oke, do not bisa disingkat menjadi doesn't, do not jadi don't. Ya. Ingat, does not disingkat doesn't, do not disingkat don't. Seperti itu. Ya. Oke, siapa yang pakai doesn't? Saya bilang tadi she and he and it. Karena di sini she berarti doesn't. Dia tidak berenang. Mereka tidak berenang, di sini pakai don't kan? Karena di sini they. Ya, jadi bedakan siapa yang pakai doesn't, siapa yang don't. Dan satu hal lagi saya ulang lagi, kalau di sini sudah doesn't, di sini tidak pakai s lagi. Jangan pakai s karena ss-nya sudah dipakai oleh si does. Oke, contraction untuk yang not, kalau tadi yang positif, your. Ya. Tapi kalau untuk contraction ingat, yang am not tidak boleh ament, ya tidak boleh ament, harus
I am not. Ya, harus dipisah. Tapi kalau is not bisa digabung atau disingkat menjadi isn't. Are not disingkat menjadi aren't. Tapi am not tidak boleh amn't. Ingat, tidak boleh amn't. Tidak ada amn't. Ya. Oke. Ya, ya kita praktek sekarang. Lihat kalimatnya. It's Monday. Ya, ini tadi pertanyaannya. Oke. It's Monday and my mom is teaching. Nah, di sini is teaching. Kita ditanya, apakah itu kejadian yang daily, setiap hari, atau yang terjadi saat ini? Saat ini. Namanya juga sedang mengajar, berarti sedang terjadi sekarang. Ya, it is happening right now. She doesn't usually teach on Monday. Dia tidak biasanya mengajar pada hari Senin. Berarti biasanya mengajar hari Senin. Artinya adalah dari kata usual ini, kita mengetahui bahwasanya itu simple present. Berarti daily atau usual habit. Oke, selanjutnya. Iya. She usually teaches on Tuesday and Thursday. Dia biasanya mengajar pada hari Selasa dan pada hari Kamis. Nah, dari kata usually ini saya bilang tadi berarti kegiatan yang usual, artinya yang biasa dilakukan. Dia biasanya mengajar pada Selasa dan Kamis. Berarti daily atau usually habit. Oke, today is unusual. Hari ini tapi tidak biasanya. Dia sedang mengajar di kelas sekarang, ya. Berarti ini adalah happening right now. Dari sini kita tahu ini sedang terjadi sekarang. Present continuous. Oke, kita praktek untuk mengisi kalimat ini. Kita lihat ya. Are you dari are kita tahu berarti di sini in-nya. Are you listening? Apakah kamu sedang mendengarkan? Iya. Di sini the birds, karena di sini now berarti present continuous, berarti the birds are, ya karena di sini birds, the birds are singing. Ingat ciri-cirinya now, right now adalah present continuous. They, karena di sini every simple present berarti bukan bentuk in, berarti they sing every morning. Kenapa tidak pakai s? Karena di sini they, and they sing every morning. Praktek lagi. Are you? Nah, karena di sini are berarti di sini verb in. Ya, tidak watch. Are you watch? Bukan. Are you watching? Apakah kamu sedang menonton TV? No, tidak. Saya sedang mengecek email. I am checking email. Nah, karena di sini ada kata always berarti bukan bentuk in. I always check my email before I go to sleep. Oke. Ya, frequently adverbs artinya kata keterangan yang biasanya digunakan untuk simple present itu. Ya. Nah, ini dia. Kalau kita kalimat tersebut positif, artinya kegiatan tersebut positif, maknanya positif, biasanya kata keterangannya adalah always, selalu, sering, hampir sering, biasanya, sering, frequently, sering, pada umumnya, kadang-kadang. Tapi kalau kamu bilang jarang, artinya persentasenya ini 50% ke bawah. Tapi kalau kamu bilang persentasenya 50 ke atas, ini adverb yang digunakan adalah ini. Oke, ini tidak perlu kamu fokus banget karena ini hanya meaningnya saja. Artinya ketika kamu pakai always, I always go to school at 5. Saya selalu berarti tingkat keseringannya itu 50% sampai 100%. Tapi kalau kamu bilang saya jarang pergi ke sekolah jam 5, biasanya jam 6. I seldom go to school at 5. Seldom itu artinya tingkat keseringannya 50 ke bawah sampai 0%. Nah, itu saja sih meaningnya. Oke. Nah, Hannah always eats lunch at school. Lihat di sini kenapa pakai s, sir? Karena Hannah ini she. Jadi jangan bingung-bingung, makanya kata kerjanya harus pakai s. Ya, nah always ini adalah frequent adverb-nya, adalah keterangan frekuensinya. Hannah is always happy. Dari sini kita melihat di sini ketika kita menggunakan adverb frekuensi yang tadi always, usually. Nah, usually untuk kata kerja frekuensinya untuk kata kerja sebelum kata kerjanya. Hannah always eats, bukan Hannah eats always. Tapi kalau yang pakai non-verb, yang pakai to be, berarti setelah to be digunakan always. Hannah is always, bukan Hannah always is. Tapi kalau di sini yang ada kata kerjanya Hannah always eats. Tapi kalau di sini Hannah is always.
Jadi bedakan ya. Jadi untuk frekuensi adverb, adverb untuk frekuensinya kita menggunakannya untuk kata kerja sebelum kata kerjanya. Kalau di sini setelah to be-nya. Ya, jadi bedakan yang pakai kata kerja dan bukan kata kerja. Saya ingatkan terus. Ya. Oke, does he usually walk to school? Ya, kalau pertanyaan, iya. Kalau pertanyaan seperti ini ya, does he usually setelah subjek baru, ini sama saja dengan bentuk positif tadi, setelah subjek baru usually, baru kata kerjanya. Ini hanya menekankan kapan sih di dalam pertanyaan itu bagaimana menggunakan usually. Usually itu berarti tetap seperti kalimat positif tadi, setelah kata kerja, setelah subjek, usually baru walk. Ya, does he usually, do you always, do you seldom, ya. Jadi setelah subjek baru auxiliary-nya. Apa namanya? Adverb frekuensinya. Ya, subjek dulu baru adverb frequency. Oke, bentuk negatifnya negatif dulu, baru always, baru adverb of frequency-nya ya. Oke, negatif. Nah, oke, itu saja yang ditekankan ya. Bagaimana posisi atau letak adverb frekuensinya tadi di dalam kalimat ya. Kalau dia kalimat negatif, setelah not-nya ini baru ini. Ya, kalau untuk positif setelah subjek langsung adverb frekuensinya. Ya, kalau ini kalau negatif setelah subjek auxiliary tambah not dulu baru frekuensinya. Jadi bukan Alex always doesn't, bukan. Tapi Alex doesn't always. Jadi tidaknya dulu baru always-nya. Ya. Oke, hanya posisi penggunaan frekuensi adverb-nya aja di dalam kalimat. Oke. Mercy never drinks. Nah, ini menekankan gini. Kalau kita sudah pakai never, ini meaningnya sudah negatif. Karena never ini adalah not ever. Jadi kalau kita sudah pakai never, jangan lagi pakai doesn't. Jadi kalau dibuatkan ini, Mercy doesn't drink milk. Atau Mercy never drinks milk. Ya. Jadi tidak boleh doesn't dan never. Ini negatif, ini juga negatif. Ingat, never adalah singkatan dari not ever. Sudah ada kata not-nya di sini. Ya, hanya disingkat never. Jadi ini sudah negatif. Jadi jangan tidak. Ya, tidak boleh negatif. Ya. Kalau kita pakai doesn't, Mary doesn't drink milk. Kalau pakai never, Mary never drinks milk. Di sini sudah ada not-nya. Di sini sudah ada not-nya. Jadi ini tidak perlu. Ya. Jadi Mary doesn't drink milk. Oke, maksudnya di sini saya terangkan lagi tidak boleh sudah doesn't, never lagi ya. Jadi tidak boleh not lagi. Iya. Nah, yang saya bilang tadi kalau sudah untuk yang hal-hal negatif yang frekuensinya 50% ke sampai 0% ini kita pakai seldom, jarang, hampir jarang sama sekali ya. Hampir tidak pernah. Ini artinya sudah negatif ya. Oke. Do you ever ride horses? Yes, I sometimes ride horses. Nah, ini tadi untuk pertanyaan setelah subjek baru ever. Do you usually go to school at 5? Do you ever? Nah. Okay, question about frequency at any time. Do you ride horses? I don't ever. Jadi I never dengan don't ever itu sama ya. Jadi kalau kamu pakai don't, kamu harus pakai ever, bukan never. Tapi kalau kamu hanya pakai never saja, nggak apa-apa. Ya, jadi tidak boleh don't never. Jangan dua-duanya. Don't ever. Atau don't ever-nya dibuang, gantikan jadi never. Jadi terserah kita. Mau pakai don't ever atau never. Nah, kata ever tidak pernah digunakan untuk kalimat positif. Ya. Jadi ever itu digunakan untuk pertanyaan. Ya. Pertanyaan. Some. Oke, I ever. Iya, jadi untuk ever tidak digunakan untuk kalimat statement atau positif. Oke, kita praktek sekarang. Ya, often. Nah, saya bilang tadi kalau untuk ada yang ada kata kerjanya kita harus lihat jacket, often. Apa namanya? Frekuensinya dulu baru kata kerjanya. Berarti Jacob often plays his guitar. Nah, di sini bukan kata kerja, berarti setelah to be is usually.
The baby is usually happy. Ya. Katie is at her violin lesson on Thursday. Di sini ada to be berarti is always. Katie is always. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk melihat singular dan plural, kita harus memahami subjek dan predikat. Artinya antara subjek dan kata kerjanya atau to be-nya itu harus setara. Ya, contohnya kalau saya bilang di sini she, kata kerjanya ditambah s atau s ya. She eats. Ya. Ingat, they ini ketika sudah dua orang ini menjadi they. Meskipun di sini dua perempuan she and she, misalkan saya bilang di sini Rebecca and Margaret, itu jadi they, bukan she lagi. Ya, ingat, ini kalau sendiri-sendiri dia she, sendiri-sendiri. Tapi kalau sudah dua orang menjadi they. Kita harus memahami hal ini. Benda juga seperti itu. A book itu masuknya it, ya, sebuah buku. Tapi kalau two books, dua buku itu sudah menjadi they. Ya. Gitu. Jadi bukan hanya orang saja yang kita pakai they. Di bahasa Inggris benda juga pakai they. Baik. Singular. Untuk yang singular artinya satu bendanya kita boleh menambahkan a dog atau one dog. Tapi kalau untuk sudah lebih dari satu dognya nanti ditambah s. Two dogs, three dogs, many dogs, all dogs. Artinya anjingnya lebih dari satu. Tapi kalau hanya satu tidak ada pakai s di sini. One dog atau a dog. Ya. Oke. Nah, kalau dogs artinya kan ini saya bilang tadi bendanya atau binatangnya lebih dari satu berarti ini sudah they kan. Nah, kata kerjanya tidak pakai s karena dogs ini kan maksudnya ke they ya. Jadi dia kata kerjanya tidak pakai s. Tapi kalau a dog tadi kata kerjanya pakai s. Karena a dog itu kan dia eats kan. Eats berarti it barks. Ya. Dog barks. Kalau di atas dogs bark tanpa s karena dogs ini kan maksudnya ke they. A dog barks. Kenapa pakai s sir? Yang saya tahu she, it yang kata kerjanya pakai s. Iya, kalau a dog itu kan maksudnya ke it. Jangan bingung-bingung ya. Oke. A cat plays a cat. A cat ini kan it ya. Berarti dia pakai s, plays with the ball. It plays, Joe plays. Nah, yang orang ketiga tunggal it, he, she itu pakai kata kerjanya pakai s atau es. Ya. Nah, yang tidak regular itu has ya, has dari have ya, have menjadi has bukan haves. Punya kata tersendiri has ya. Justin has 2 children. Justin memiliki 2 anak. Nah, kita praktek sekarang. Justin has 2 children. Noun atau verb? Yang di garis bawah ini has berarti verb memiliki. Ya. Nah, verbnya itu singular atau plural? Lihat subjeknya. Subjeknya singular berarti itu singular. Singular ya. Karena Justin ini kan singular. Satu orang laki-laki. Peaches, buah-buahan. Buah-buahan peach. Peaches. Dari sini kita tahu berarti plural. Ya, berarti noun. Nah, noun. Karena subjeknya noun. Benda itu adalah noun. Ya. Singular atau plural? Plural. Ya, peaches lebih dari satu. Sekarang yang ditanya are singular atau plural? Plural karena kita melihatnya di sini. Ya. Mom teaches at university. Yang mana? Ini kata kerja ya. Teaches. Verb. Plural atau singular? Singular karena my mom itu singular. Ya. Oke. Nah ini hanya spellingnya saja guys ya. My mom grows tomatoes. Nah, visits, speaks, writes. Oke, di sini pengetahuan umumnya kebanyakan memang kata kerja itu hanya berakhiran s untuk yang she, it ya. Tapi kapan dia pakai es? Nah, yang pakai es itu kalau kata kerjanya berakhiran bunyi sengau. Ingat? Bunyi sengau. Ini yang berakhiran dengan es, bukan s tapi es. Yang sengau. Ceh, buzz. Ya, ingat ya. Ingat ini yang berakhiran dengan c, saya bilang dengan hissing sound. Inilah yang berakhiran dengan es kata kerjanya ketika subjeknya she, he, it.
Nah, caranya seperti ini untuk membuat yang es selain yang bunyi sengau tadi berakhiran sengau, yang berakhiran y ya fly menjadi flies. Tapi ini yang berakhiran y setelah huruf konsonan. Tapi kalau dia vokal a itu kan vokal, ini hanya s saja. Ya. Contohnya try. Ini kan vokal konsonan, R kan konsonan, Y konsonan, berarti tries pakai I. Ya. Oke, kalau lay, lays pakai S saja. Karena ini vokal konsonan. Nah, ini yang tidak beraturan ya. Jadi go, goes, do, does, have, has. Punya tersendiri, bukan goes, does, haves. Okay. Ya. Nah, kita praktik sekarang verb. Ya, verb. The child. Apa yang kurang? Karena the child ini adalah she atau he, ini perempuan, berarti smiles. Oke. Yang mana yang verb? Wash. Oke, sekarang karena subjeknya ini the girl, she, berarti saya bilang tadi yang berbunyi desis yang berakhiran es, washes. Oke. Lihat akhirannya ya. He do. Nah, ini yang tidak beraturan dari. Go, goes, do, does, have, has. Do menjadi does. Kenapa? Karena di sini he. Ya. Oke. Ya, untuk non-action verb, penjelasannya, non-action verb adalah kata kerja, bentuknya kata kerja dalam bahasa Inggris, tapi kata kerja ini bukan tidak mengeluarkan tenaga untuk melakukan ini. Memiliki. Artinya memiliki yang memang sudah dari dulunya, ini kelompok kata kerja yang memang disebut dengan pasif. Artinya tidak ada aktivitas tenaga yang dilakukan. Ya, have, memiliki. Tidak pernah pakai ing. Ya. No juga tidak pernah pakai ing. Ingat ya. Ya, tidak boleh saya sedang mengetahui. Saya tahu ya saya tahu, I know. Nggak boleh I'm knowing. Saya punya, I have. Nggak boleh I'm having. Saya ingin, I want. Nggak boleh I'm wanting. Ya, tidak ada di situ present progresifnya. Jadi khusus kata kerja yang saya bilang tadi yang pasif, artinya tidak ada tenaga di situ. No, want, have, ya, prefer, lebih suka. Jadi nggak ada preferring. Ya, jadi ingat. Ada beberapa kata lagi, tapi ingat ya, yang sering muncul adalah no, have, want, prefer. Tidak ada bentuk ing-nya. Inilah disebut dengan kata kerja yang pasif. Artinya tidak mengeluarkan tenaga. Ya. Jadi bedakan. Nah, ada dua kata kerja, ada satu kata kerja tapi dua makna. Think dengan yang boleh dipakai ing, yang tidak boleh pakai ing. Yang boleh pakai ing, bentuk present continuous adalah proses berpikir, think. Tapi kalau pendapat saya, I think, yang kita gunakan dalam sehari-hari loh. Saya pikir atau pendapat saya percaya, I think, bukan saya sedang mempercayai bahwa I'm thinking that, salah. Tapi kalau kamu bilang saya sedang berpikir atau saya sedang memikirkan, I'm thinking. Jadi ini boleh pakai ing. Ya, jadi bedakan think ini dengan think yang ini. Have juga seperti itu. Have yang untuk memiliki, dia tidak boleh pakai ing. Tapi kalau have artinya ada kata yang sering muncul have ditambah dengan have breakfast, have dinner, have lunch. Have di sini artinya makan, proses makan. Tidak mempunyai makan, tapi makan. Jadi ini boleh pakai having. Contohnya saya sedang sarapan. I am having breakfast. Karena having-nya itu bukan artinya memiliki, ya, tapi melakukan aktivitas makan. Ya, seperti itu. Ya, kita praktek sekarang progresif atau non-aktif. Nah, remember, kita mengingat. Ada nggak proses tenaga di situ? Nggak ada. Berarti tidak boleh pakai ing. Berarti di sini does he always remember? Pakai remember. Have, ya. Kita ditanya progressive verb atau non-active verb. Nah, lihat boleh pakai ing atau enggak? Boleh. Lihat have di sini artinya mengalami masalah, bukan mempunyai atau memiliki sesuatu, tapi mengalami masalah. Berarti are you having? Ya. Think, yang think ini progresif bisa pakai ing atau yang tidak pakai ing. Nah, lihat. Nah, ini kan proses berpikir. Apa yang sedang kamu pikirkan? Berarti what is she thinking about? Berarti pakai ing. Ya. Oke. Nah, kita membuat short question, ya short yes no question, yang short answer. Lihat, yang short answer berarti yang tadinya yang auxiliary di depannya, yang auxiliary
atau to be di depan. Itu berarti jawabannya yes or no. Ya, is Andrew muddy? Nah, kamu yang harus tahu ini, Andrew itu kan he. Karena jawaban pendeknya nanti nggak boleh yes, Andrew is. Tapi yes, he is. Karena Andrew ini kita harus memasukkan ke pronounnya. Paham ya? Lihat. Does Cheryl like yogurt? Yes, she does. Lihat. Cheryl ini jadi she. Jadi nggak boleh yes, Cheryl does. Nggak boleh. Ya. Kalau no, she doesn't. Jadi kita harus tahu ya pronounnya. Iya. Ini jawaban panjang. Kalau kita memanjangkannya. Yes, she likes yogurt. No, she doesn't like yogurt. Pendeknya yes, she does. No, she doesn't. Ya, jadi seperti itu. Kita harus berpatokan kepada auxiliary-nya. Karena di sini does, untuk yes berarti yes she does. Kalau no berarti no she doesn't. Ingat, kita harus tahu pronoun ini ya. Karena Cheryl nama perempuan berarti di sini she. Do you like yogurt? Yes I do atau no I don't. Kalau panjangnya yes I like yogurt atau no I don't like yogurt. Ingat, kita berpatokan pada ini ya. Karena ditanya you berarti jawabnya nanti I, ya nggak boleh you jawabnya. Karena kalau ditanya kita kan menjawab I, saya, ya seperti itu. Are you teaching? Yes, I am. Karena kita berpatokan di sini. Kalau ditanya kita jawabnya I ya. Apa kamu sedang mengajar? Ya, saya sedang mengajar. Kalau no, I'm not. Ya. Karena di sini to be, di sini juga harus to be, bukan do and does, ya. Is Madison a teacher? Yes, she is. Nah, lihat. Madison menjadi she. Jadi nggak boleh yes, Madison is. Nggak boleh. Tapi kita harus melihat. Di sini adalah seorang perempuan, berarti she. Ya. Oke. Ini adalah singkatan dari is not. Boleh she's not atau she isn't. Ya, boleh pakai seperti ini. Boleh pakai seperti ini. Ya, isn't atau she's not. To be-nya yang digabung dengan subjeknya atau to be-nya yang digabung dengan not-nya. Ya. Nah ini, kamu harus tahu ini. Jean and Ali kan sudah 2 orang. Nanti ini menjadi they. Lihat ya. Iya, yes they are. No they aren't. Kenapa they, sir? Karena ini 2 orang. Jean and Ali. She and she. Atau he and he. Pokoknya kalau sudah 2 orang atau 2 bendanya itu masuk they. Jadi tidak boleh yes, Jean and Ali are. Nggak boleh. Harus disingkat dengan menggantikan nama ini menjadi pronoun. Oke. Ya, kita praktik sekarang. Karena di sini does berarti Oscar send many text message. Yes. Ingat, Oscar adalah laki-laki. Berarti yes, he does. Iya. Ini right now berarti di sini continuous. Is he sending a text message right now? Apakah dia sedang mengirimkan pesan sekarang? Is he? Is he? Kata kerjanya ditambah in. Karena di sini right now. Bukan does he send. Tapi is he sending. Karena present continuous. No, he isn't. No, he isn't. Nah, kalau ini like kan tidak pernah liking ya. Berarti ini do you like? Yes, I do. Ingat, kalau yang ditanya you, jawabnya I. Jadi jangan yes you do, jangan. Orang ditanya kita, kamu bilang iya kamu, jangan. Jadi kalau ditanya you, jawabnya I. Jadi jangan bingung. Kok di sini you sir, di sini I? Jangan pernah lagi bertanya seperti itu ya. Oke. Ya. Does, kita pakai does karena your sister. Does your sister like scary movies too? Nah, karena your sister ini adalah perempuan, no she doesn't. Jadi jangan no your sister doesn't know. Ya, your sister digantikan jadi pronoun she. Ya. Oke, penjelasan saya tadi mengenai 2 tenses ya, simple present dan present continuous. Jadi bedakan yang mana tadi kata kerja yang pasif artinya kata kerja yang tidak membutuhkan tenaga. Contohnya tadi like tidak boleh liking, want wanting, prefer preferring, have having. Ya. Ada having, tapi having itu bukan memiliki artinya, tapi melakukan pekerjaan. Contohnya yang sering muncul di ujian adalah having breakfast, artinya sedang makan pagi. Having lunch, sedang makan siang.
Jadi having di situ artinya bukan memiliki, tapi melakukan aktivitas makan. Think juga bedakan. Ada yang pakai ing, tapi kalau proses berpikir, berpikir. Tapi kalau think yang pendapat itu tidak pakai ing. Ya, oke. Demikian penjelasan saya mengenai present tense. Saya bilang present tense. Yang dua ini sering muncul di satu ujian, simple present dengan present continuous. Oke, saya Gunawan Tambun Saribu, saya undur diri. Kita ketemu dengan materi baru mungkin nanti ya. Oke, baik. Saya akan end show.